Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah, selamat sore anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Selamat bertemu kembali dengan kami di acara Belajar dari Rumah. Sebuah program pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Fitri Sisari dan saya adalah Ibu Emiryawati. Kami pengajar ilmu pengetahuan sosial dari SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa khususnya anak-anak, bagaimana keadaan anak dari sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat walaupun belajar dari rumah, dan yang terpenting tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Apa saja sih Bu Fitri? Ya, rajin mencuci tangan tentunya dengan sabun, kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah, dan yang tak kalah penting itu adalah makan makanan bergizi dan istirahat serta olahraga yang cukup. Betul Bu Emi. Ya, baik Bu Fitri, materi sore hari ini apa ya? Iya, Bu Emi dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, materi untuk hari ini kita adalah letak dan luas wilayah Indonesia. Tapi Bu Emi, untuk materi kita kali ini terdiri dari dua subpokok bahasan. Yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Baru yang kedua kita akan membahas yaitu letak dan luas wilayah Indonesia. Iya, baik anak-anak, jadi ada dua itu ya. Jadi untuk yang pertama itu pemahaman lokasi melalui peta nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri. Sedangkan untuk materi lokasi dan luas Indonesia akan disampaikan oleh Ibu Emi. Ya, baik. Kepada Ibu Fitri dipersilahkan. Iya, terima kasih Ibu Emi. Ya. Terima kasih pada seluruhnya anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pemahaman lokasi melalui peta itu adalah kalian belajar untuk mencari tempat yang kalian tuju agar lebih mudah ditemukan dan juga lebih cepat. Dengan memahami lokasi melalui peta, diharapkan kalian memperoleh informasi keruangan yang lebih lengkap, yang lebih cepat, dan lebih praktis. Ya, anak-anak? Nah, pemahaman lokasi melalui peta ini diharapkan kalian sudah mulai terbiasa, baik itu melalui peta konvensional maupun melalui peta digital. Sebenarnya apa itu pengertian peta? Mari kita lihat apa itu pengertian peta. Sebelum Ibu ke pengertian peta, pada hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, diharapkan setelah proses pembelajaran ini, peserta didik dapat dengan baik yang pertama menunjukkan unsur-unsur komponen dan manfaat pembuatan peta. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis, geografis, geologis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat, membandingkan luas wilayah Indonesia dengan negara lain. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, baiklah, sudah siap dengan belajarnya? Sudah siap dengan alat-alat tulisnya? Buku, catatan, buku LKS, dan pulpen sudah disiapkan? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai dengan pengertian peta. Ya, pengertian peta. Menurut ilmu geografi,
Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Anak-anakku, pengertian ini sebenarnya berasal dari asal katanya itu dari bahasa Yunani yang berasal dari kata mappa yang artinya taplak atau alat penutup meja. Namun, menurut ilmu geografis, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, anak-anak, ilmu yang mempelajari dari peta itu disebut ilmu kartografi. Ya, ilmu yang mempelajari peta adalah ilmu kartografi. Baik. Nah, sebenarnya peta itu banyak. Yang pertama dari bentuknya. Ada peta konvensional, ada peta digital. Sedangkan berdasarkan isinya, ada peta umum yang memberikan gambaran seluruh permukaan bumi, dan yang kedua adalah peta tematik. Kalau peta tematik berdasarkan peta pembahasannya. Contoh, kalau peta umum, peta Indonesia. Nah, peta dunia itu termasuk peta umum. Kalau peta tematik, contohnya apa? Ya, pinter ya anak-anak sekalian. Peta tematik contohnya peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Bagus. Apalagi peta persebaran hasil hutan di Indonesia, itu juga bagus. Jawaban kalian sudah bagus semua ya anak-anak. Jadi peta itu gambaran permukaan bumi yang dilukiskan dalam bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Baik, itu pengertian dari peta. Nah, untuk dapat membuat peta menjadi sempurna diperlukan komponen pembentuknya, Nak. Apa saja komponen pembentuknya? Coba kita lihat. Unsur atau komponen dalam peta. Yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi utara, yang keempat simbol, yang kelima garis koordinat, yang keenam insert, yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan sumber peta. Ya, jadi ada 8 unsur-unsur dalam pembuatan peta. Nah, karena banyaknya unsur-unsur pembuatan peta ini kalian sulit untuk menghafalnya, pada sore ini Ibu membuatkan spesial untuk kalian di rumah, yaitu 1 buah lagu. Lagu ini Ibu karang sendiri supaya kalian itu lebih bersemangat lagi. Ayo yang di rumah bangun, kita gerakan badan dulu, kita semangatkan supaya hati kita tetap gembira dan kalian semangat untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Jangan ngantuk ya. Ayo, judulnya adalah Kalau Kau Senang Hati. Nah, titik-titiknya Ibu ganti ya. Oke, bisa semua? Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati belajar IPS. Kalau kau senang hati belajar IPS. Bagus. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati belajar IPS. Bagus. Ada 8 komponen peta. Judul peta, skala peta, orientasi utara. Simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, sumber peta. Kalau kau senang hati baca peta, bagus. Kalau kau senang hati baca peta, oke. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati baca peta, mantap. Ya, gitu ya Nak ya lagunya ya. Semoga kalian senang. Dan kita mulai pada pembahasan kita yang pertama, yaitu judul peta. Menurut pengertiannya, judul peta adalah perbandingan antara jarak yang di peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan. Ya, perbandingan, maaf Ibu ya, Ibu ulangin ya. Yang pertama adalah judul
peta. Mana nih judul peta? Sebentar, Ibu cari dulu. Ya, ini judul peta. Untuk judul peta adalah menunjukkan isi suatu peta atau daerah cakupan peta. Nah, kalau coba kalian perhatikan di setiap peta, di bagian depan, ya nak ya, dalam suatu peta, bagian atas ada sebuah kalimat, peta Indonesia. Itu berarti judulnya adalah peta Indonesia. Nah, gambarnya di situ ada peta Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya ya. Di situ disebutnya judul peta. Judul peta itu untuk apa, Bu? Judul peta berfungsi untuk menjelaskan daerah cakupan wilayah tersebut. Jadi kalian dengan melihat judul peta saja sudah bisa membayangkan itu daerahnya mana, gitu ya. Paham ya nak ya? Itu adalah judul peta. Itu komponen pembuat peta yang pertama. Yang kedua adalah komponennya adalah skala peta. Nah, ini yang sudah tadi, maaf Ibu tayangkan sebelumnya ya. Skala peta menurut pengertiannya adalah perbandingan antara jarak yang di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, untuk skala peta dapat dibedakan menjadi dua, nak. Yang pertama disebutnya skala angka. Skala angka ini biasanya ada dalam peta. Seperti ini, nak, 1/10.000. Ibu ambil contoh ya, 1/10.000. Ini artinya 1 cm yang ada di peta sama dengan 10.000 cm yang ada di lapangan. Ya, itu untuk skala yang pertama. Kemudian ada skala garis. Ini sama dengan skala angka, bedanya di sini terdapat garis yang bagian atas menggambarkan tentang jarak yang ada di dalam peta. Misalkan 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. Sedangkan bagian bawah adalah jarak yang sebenarnya yang ada di lapangan. Contohnya 1/5 km. Ya, berarti 1 cm yang ada di peta itu sama dengan 5 km yang ada di lapangan. Itu ya nak ya. Paham ya nak ya untuk skala garis? Baik, kalau gitu Ibu lanjutkan yang ketiga, yaitu orientasi utara. Orientasi utara ini adalah anak panah yang ujungnya menunjukkan arah utara. Anak panah yang ujungnya menunjukkan arah utara. Di dalam buku geografi terdapat berbagai macam bentuk yang bervariasi. Mulai dari seperti kiri dan seterusnya ya. Tapi yang sering sekali ada adalah yang sebelah kiri. Dengan jelas menunjukkan bahwa dalam peta tersebut ada untuk arah utara, timur, selatan, dan arah barat. Gitu ya. Jadi untuk arah panah ini yang kalian itukan adalah arah panah yang paling atas. Selanjutnya untuk komponen pembuat peta adalah simbol peta. Simbol peta ini adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, anak-anak sekalian, untuk simbol peta ini ada berbagai macam. Dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah simbol peta yang berupa titik. Ya, yang kedua simbol peta berupa garis, yang ketiga simbol peta berupa warna, dan yang keempat simbol peta berupa area. Yang pertama, simbol peta berupa titik. Simbol peta berupa titik adalah simbol peta yang menggambarkan wilayah-wilayah tertentu yang berbentuk. Bisa itu titik bundar besar dilingkarin, bisa itu persegi 4, bisa itu segitiga. Nah, perhatikan anak-anak di simbol titik. Di situ ada ibu kota negara yang simbolnya persegi 4. Ada provinsi, ada batas wilayah kota, kecamatan. Nah, kalau kalian sekarang mencari di mana letak pelabuhan terdekat kita, maka kalian tinggal mencari tanda yang ada
Nah, seperti ini ya nak ya. Nah, kalau kalian mencari di mana bandara udara terdekat kita, maka kalian hanya mencari gambar pesawat terbang. Atau kalian ingin ke wilayah gunung api misalkan, maka dicari adalah segitiga bagian hitam atau gunung berapi bagian merah. Itulah simbol titik. Anak-anak paham semua tentang simbol titik? Ya, jadi ada berbagai macam simbol titiknya. Ya. Kemudian simbol yang kedua disebut dengan simbol garis. Nah, untuk simbol garis ada berbagai macam. Ada simbol garis yang berupa lengkungan. Nah, ini seperti sungai. Sungai ada arah panahnya, ya. Ada anak-anak sungainya. Untuk jalan raya simbolnya seperti ini. Untuk jalan desa, batas provinsi dan batas daerah ada simbol-simbol titik, strip dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan kalian memahami peta. Yang ketiga simbolnya adalah simbol warna. Nah, kalau dalam peta yang lebih bagus, kalian itu akan memiliki berbagai macam simbol. Yang pertama simbol hijau untuk dataran rendah, simbol kuning untuk dataran tinggi, simbol coklat untuk pegunungan, simbol biru untuk perairan. Itu untuk simbol ya nak ya, sedangkan perairan ya untuk simbol bidang yaitu ada danau, rawa, sawah, dan formasi batuan. Anak-anak, sekarang Ibu rehat sebentar karena mau ada iklan berikut ini. Kembali lagi dalam acara belajar di rumah. Perdalam informasi pagi Anda dengan rangkaian berita teraktual yang tersaji dengan menggunakan bahasa daerah. Ake informasi saking wilayah Cirebon lan sekitarnya bakal kula sampaikan kanggo pemirsa. Niki wawara bahasa Cirebon selengkape. Para wong tani khususnya di Kecamatan Talun diimbau kanggo ngelakuaken nandur pari karo sistem jajar legowo. Wawara bahasa Cirebon hanya di RCTV Langka Padani. Saksikan talk show program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam program ini, Anda dapat menyuarakan aspirasi secara langsung dengan anggota Dewan Pilihan Anda. Partisipasi Anda kami butuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Cirebon lebih sejahtera. Hambatan tidak akan bisa menghentikan Anda. Masalah juga tidak akan bisa menghentikan Anda. Bahkan orang lain sekalipun tidak akan bisa menghentikan Anda. Yang bisa menghentikan Anda hanyalah diri Anda sendiri. Saksikan Perempuan Pilihan setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Radar Cirebon Televisi Langka Padani. Sekarang RCTV bisa dinikmati di mana saja kamu berada. Caranya, install aplikasi Kugo di handphone Android kamu. Setelah selesai, aktifkan Kugo dan di menu pelanggan klik tombol nonton gratis. Lalu cari dan klik logo RCTV. Mudah bukan? RCTV Langka Padane. Kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sampai kepada simbol bidang atau simbol area. Selanjutnya yaitu garis koordinat. Untuk garis koordinat menurut pengertiannya adalah garis hayal pada peta yang berupa garis koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Baik ya, paham ya? Oke, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu insert.
untuk insert adalah peta kecil pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, peta insert ini biasanya ada di paling ujung sebelah atas, ya. Ya, habis peta, Ibu lanjutkan pada legenda. Untuk legenda, keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, pada muka peta ini legenda berbagai macam. Yang pertama ada jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, dan lain sebagainya untuk legenda. Setelah legenda, syarat yang terakhir adalah sumber peta atau orang atau lembaga yang membuat peta. Itu anak-anak ada 8 unsur atau komponen pembuat peta. Baik, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita ke manfaat membuat peta. Yang pertama untuk mengetahui jarak dan arah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dan yang kedua menjelaskan kondisi dari suatu lingkungan, baik itu penampakan muka bumi maupun iklim suatu wilayah. Ya, itu dari manfaat peta. Ya. Baiklah Ibu Emi. Iya, terima kasih Ibu Fitri. Ya, Ini tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian peta dan 8 unsur serta manfaat pembuatan peta. ya. Baik Bu Emi, selanjutnya adalah materi tentang luas dan letak wilayah Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Iya. Sebelumnya Udah, ya. Baik, terima kasih Ibu Putri. Jadi anak-anak ini tadi sudah belajar tentang bagaimana kita untuk pengenalan dengan menggunakan peta. Sekarang kita pada materi selanjutnya itu adalah letak dan luas Indonesia. Jadi letak suatu tempat ya anak-anak ini sebenarnya bukan hanya menunjukkan posisi tempat tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya, akan tetapi juga lokasi atau letak suatu tempat itu menunjukkan karakteristik dari tempat tersebut. Ya, contohnya misalkan kita kota Cirebon ini terletak di daerah pantai, maka kota Cirebon ini memiliki karakteristik yang seperti apa anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi karakteristiknya yang pertama tentunya karena daerah pantai, kota Cirebon terletak di dataran rendah. Yang kedua, suhunya itu tinggi. Dan yang ketiga, kalau kita lihat penduduknya sebagian besar di daerah pantai itu adalah bermata pencaharian sebagai petani. Adapun bagaimana satu letak menunjukkan posisi di antara tempat yang lainnya. Nah ini kita ambil contoh misalkan jangan jauh-jauh ya di kota Cirebon aja misalkan Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi ini sangat mudah untuk ditempuh oleh warga sekitar ya. Jadi ada kemudahan untuk sampai ke Jalan Siliwangi sehingga Jalan Siliwangi ini dijadikan sebagai pusat kegiatan di kota Cirebon. Nah, anak-anak kemudian bagaimana dengan letak dan luas Indonesia? Mari kita lihat yuk, kita lihat PowerPoint-nya berikut ini. Ya, jadi letak dan luas Indonesia ini letaknya nanti yang akan kita pelajari ada 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Nah, ya, Ibu yakin anak-anak semua di rumah sudah tahu ya apa itu letak astronomis di SD? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Letak astronomis adalah tinjauan suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih letak astronomis Indonesia? Yuk kita lihat ya. Nah, kita lihat letak astronomis Indonesia. Di sini Indonesia kita lihat lintang utaranya yang sebelah utara adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan
95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ya. Terus akibatnya bagaimana bagi Indonesia? Nah, tentunya anak-anak mengetahui bahwa garis lintang ini berpengaruh terhadap iklim di Indonesia. Sedangkan kalau garis bujur ini akan berpengaruh terhadap pembagian daerah waktu di Indonesia. Ya, masih ingat kan bahwa garis lintang ini kalau kita lihat bahwa ada pembagian iklim di dunia, kalau kita lihat dari garis lintang, yang pertama itu antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan itu daerahnya akan mempunyai iklim tropis. Sedangkan untuk daerah yang berada di 23,5 derajat sampai 66,5 derajat ini akan mempunyai iklim sedang dan subtropis, dan 66,5 sampai 90 derajat baik yang lintang utara maupun lintang selatan ini akan mempunyai iklim dingin. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Yuk anak-anak ya kita lihat. Nah, ini kita lihat pengaruh letak astronomisnya. Nah, wilayah Indonesia tadi kan 6 sampai 11 derajat ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Maka Indonesia di sini mempunyai iklim tropis. Nah, iklim tropis itu yang seperti apa anak-anak? Nah, anak-anak bisa merasakan bahwa iklim tropis itu negara kita menerima sinar matahari yang banyak ya, kita setiap hari dapat bertemu dengan matahari, alhamdulillah. Kemudian curah hujannya juga besar sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur di daerah tropis. Ya. Baik, yang berikutnya apa dampak pengaruhnya bagi Indonesia? Kita lihat berarti dari garis bujurnya. Ya, di sini garis bujurnya berarti Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Ya, jadi terbagi menjadi 3 daerah waktu. Kita tahu bahwa patokannya itu adalah daerah waktu itu adalah di kota Greenwich ya, di London, Inggris. Nah, setiap 15 derajat itu berbeda 1 jam. Nah, karena Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, maka Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur ya. Untuk Indonesia bagian barat ya, itu diantaranya adalah Sumatera, Jawa, dan sebagian dari Kalimantan. Yang tengah itu adalah Sulawesi dan Nusa Tenggara, Bali ya, dan timur adalah untuk Maluku dan Papua ya. Dan kita lihat tentunya ada perbedaan waktu, setiap waktu itu ada berbeda 1 jam. Makanya kalau tahun baru ya, anak-anak bisa kita lihat saudara-saudara kita yang di Irian Jaya dulu 2 jam lebih dahulu merayakan tahun baru, baru kemudian saudara yang kita yang ada di Sulawesi, dan baru kemudian kita. Ya, itu adalah pengaruh letak astronomis. Ya. Selanjutnya ya, kita lanjutkan, itu adalah bagaimana letak geografis Indonesia ya. Anak-anak masih ingat ya apa itu letak geografis? Jadi letak geografis itu adalah apa nak? Tinjauan suatu tempat berdasarkan berdasarkan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi sebelah utaranya ada apa, sebelah selatannya ada apa ya, itu. Nah, ini kita lihat peta dunia berikut ini. Nah, Indonesia di sini ya, Indonesia berada di antara, kita lihat di utaranya itu ada benua Asia dan Samudra Pasifik. Kemudian di selatannya terdapat Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah baratnya ada Samudra Hindia, dan di sebelah timurnya itu ada Samudra Pasifik. Jadi dengan kata lain di sini letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra.
Ya, jadi letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian ya kalau kita perhatikan memang kita berada di antara benua Asia, kita bisa lihat negara-negara di benua Asianya itu apa saja, perairannya apa saja. Nah, ya, yuk kita lihat ya. Kita lihat kita lihat di sini adalah peta Indonesia. Nah, bisa kita lihat ya, mudah-mudahan jelas ya dari rumah ya, Nak ya. Di sini sebelah utara ini berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian perairannya ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Untuk di sebelah selatannya itu dengan negara Timor Leste, negara Australia, dan perairannya adalah Samudra Hindia. Di sebelah barat dengan Samudra Hindia dan sebelah timur itu dengan Papua Nugini dan juga adalah Samudra Pasifik. Nah ini ya untuk jelasnya bisa kalian lihat tadi dari petanya sebelah utaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya dengan Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia, barat dengan Samudra Hindia, timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, anak-anak sekarang bagaimana pengaruhnya dengan letak geografis yang seperti ini? Ya, tadi dikatakan bahwa Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi yang pertama itu adalah kita dipengaruhi oleh adanya angin muson barat dan angin muson timur. Nah ya, jadi kalau kalian perhatikan gambar yang di atas itu adalah angin muson barat. Jadi angin muson, nah ini perlu anak-anak ingat bahwa penamaan angin itu dilihat dari arah datangnya angin. Jadi kalau misalkan angin darat itu berarti angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin gunung berarti angin yang bertiup dari gunung ke lembah. Nah, ini juga kalau kita lihat angin muson barat. Ya, ini berarti dari arah barat, dari benua Asia ke benua Australia. Tapi sebelumnya angin ini melewati Samudra Pasifik yang sangat luas. Jadi angin muson barat dikenal juga dengan nama angin muson timur laut. Ya, jadi di sini karena anginnya itu melewati samudra yang sangat luas, ketika melewati Indonesia, anginnya ini banyak membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim hujan. Ya, sebaliknya ini angin muson timur, lebih tepatnya ini karena berasal dari benua Australia, ini sering juga disebut sebagai angin muson tenggara. Ini angin bertiup dari benua Australia ke Asia. Di sini melewati laut sempit sehingga anginnya ketika sampai ke Indonesia sedikit membawa uap air dan akhirnya di Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, nah itu. Apakah pengaruh letak geografis itu hanya itu saja, Nak? Iya, bukan hanya itu ya. Tentunya banyak sekali pengaruhnya, diantaranya yang sangat berpengaruh itu adalah terhadap kehidupan, ya, ekonomi, sosial, ya, dan budaya, ya. Nah, ini kita lihat dulu sebelum kita apa sih pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yuk kita perhatikan peta berikut ini. Ya, peta jalur pelayaran internasional. Ya, bahwa di sini kalau kalian perhatikan, ya, jadi orang-orang di sini yang dari benua yang lain, misalkan benua Afrika, Eropa, Asia, atau Amerika, ketika akan ke Australia biasanya singgah dulu ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya dari Australia mau ke benua lainnya. Jadi di sini Indonesia itu berada pada posisi silang jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Nah, akibatnya apa nih?
terhadap bidang ekonomi. Sudah jelas kan, ketika mereka singgah ke Indonesia, tentunya mereka mengetahui banyak sekali kekayaan alam di Indonesia, barang apa saja yang diproduksi oleh Indonesia. Maka terjadilah kerjasama di bidang perdagangan, khususnya ekspor dan impor, di mana kalau ekspor ini akan menambah sumber devisa. Nah, kemudian yang bagaimana ya dengan orang-orang yang singgah ke Indonesia ini? Nah, singgah ke Indonesia ini tentunya mengetahui bahwa selain sumber daya alam yang banyak, Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang indah. Sehingga di sini tentunya akan meningkatkan pariwisata di Indonesia, sumber devisa lagi. Sehingga mereka akan tidak terus, misalkan yang dari Eropa tidak terus ke Australia, ya, tidak terus ke Australia, tapi memang karena di sini, ya, jadi meningkatkan untuk mereka menetap di Indonesia. Ya, berikutnya di bidang sosial. Di bidang sosial itu adalah masuknya berbagai agama ke Indonesia, kemudian yang budaya itu masuknya budaya dan negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Ya, Bu Fitri, tentunya anak-anak harus bisa memfilter ya, budaya mana yang sesuai dan budaya mana yang tidak sesuai. Ya, dan satu lagi untuk luasnya, ini perlu kita ketahui bahwa luas Indonesia ini hampir sama kalau kita dengan benua Eropa, ya, Amerika dan sebagainya. Ya, Bu Fitri, ini sayang sekali ya, ini cepat sekali. Tadinya Ibu mau tepuk tapi tidak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Demikian anak-anakku, para hadirin semua yang ada di rumah, pembelajaran kita pada sore hari ini sudah selesai dari materi letak dan luas wilayah Indonesia. Tetap kalian semangat belajar di rumah, kerjakan linknya yang akan Ibu Guru, Bapak Guru sampaikan di sekolah, dan jangan lupa kalian harus tetap sehat, bersemangat, dan jangan lupa bahagia. Anak-anakku dan para hadirin semuanya, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane. Dan kami juga mohon maaf apabila ada salah kata dan tentunya kekeliruan ya Bu Fitri. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.